Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai di baik. Kegiatan kita. Alhamdulillah saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bunda Wasaripah yang akan membawakan insight-nya setelah menjelajah selama 6 bulan di hutan kupu-kupu. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya Bunda Wasaripah. Apa kabar Bun hari ini? Bagaimana kabarnya di sana Bun? Alhamdulillah baik, Bunda. Ini di mana, Bun? Ini di mana, Bun? Suaranya saya kurang dengar. Sudah kedengaran kah? Iya, sudah. Bun di mana, Bun, sekarang? Domisilinya, tinggalnya di mana, Bun? Di Raha, Sulawesi Tenggara. Iya. Kita hampir dekat ya, Bun ya. Saya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oh iya, dekat dengan Bau-Bau, dekat. Iya. Hari ini saya bersama Bunda Wasaripah yang sudah melewati penjelajahannya di hutan kupu-kupu dan kembali ke regional untuk memberikan insight kepada AIPER semua, teman-teman AIPER. Berbagi tentang untuk siswa ya Bun ya, melakukan penelitian secara deskriptif. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bun. Baik. Terima kasih Bunda Nur Faizah atas waktu yang sudah diperkenankan untuk saya memberikan beberapa hal yang sudah saya dapatkan selama di hutan kupu cekatan. Baik, saya mulai dari perkenalan diri ya. Ini saya sudah bisa share screen, boleh ya? Ya, silakan Bunda. Bunda Sari bisa share screen. Baik, sudah nampak Bunda? Oke, ya. Jadi saya Wasaripah, saya tinggal di salah satu pulau di Sulawesi Tenggara yang letaknya agak jauh dari pusat kota, ibu kota provinsi. Jadi kami harus melewati jalur laut jika ingin ke provinsi. Ya meskipun kota kecil di sini saya sangat semangat ya dalam belajar mulai dari menemukan IIP sampai saat ini. Saya sangat antusias dan sangat berusaha menempatkan diri saya meskipun sibuk. Saya berusaha untuk terus belajar sampai di titik ini. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Karena di kota yang kecil tapi saya berusaha untuk bisa sampai di titik ini. Jadi saya punya 2 anak. Yang pertama itu Hafsoh, umur 10 tahun, yang alhamdulillah sekarang sudah menghafal 5 juz Al-Quran. Kemudian yang kedua itu Hidir, 4 tahun. Nah, selain di rumah, saya juga punya pekerjaan lain, yaitu sebagai guru bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah 1 Negeri Muna. Dan hobi saya menulis, saya suka menulis. Dan saya tahu kalau saya suka menulis itu ketika saya belajar di IIP.
Institut Ibu Profesional. Sebelumnya saya belum tahu kalau saya ini suka menulis, tapi sejak dimatrikulasi saya sangat bersyukur karena akhirnya saya menemukan, oh ternyata saya ini seperti ini. Saya menemukan diri saya selama lebih kurang hidup 30 tahun, nanti di usia-usia seperti ini belajar di IP, saya akhirnya menemukan diri saya. Jadi saya sangat merasa senang ya. Kemudian untuk FB dan Instagram ada Wasaripa. Di blog juga saya suka menulis di blog. Mungkin untuk perkenalan itu saja, Bunda. Masya Allah. Bisa menceritakan ya Bun ya, bagaimana bisa menemukan ini ya Bu ini ya, pembelajaran yang keren di Ibu Profesional, dari mana menemukan informasi ini yang kalau dibilang ya sangat jauh dari ibu kota provinsi, berita tentang info tentang Ibu Profesional itu dari mana, dan kira-kira tahapan pembelajaran Bunda dari foundation di Ibu Profesional hingga di Bunda Cekatan, kira-kira insight apa yang telah diperoleh, Bu? Terima kasih, Bun, sebelumnya. Bisa Baik, diceritakan? Bunda. Iya. Baik, terima kasih. Jadi saya ceritakan sedikit awal mula saya menemukan IIP ya, Institut Ibu Profesional. Jadi waktu itu usia anak saya lebih kurang 3 tahun. Usianya 3 tahun. Nah, saya melihat di sekeliling pergaulan sudah luar biasa, anak-anak itu sudah, saya mau bilang rusak ya, bagaimana ya, sudah begitu jauh dari etika-etika dan norma-norma yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, di situ saya melihat anak-anak kecil, saya akhirnya ini bagaimana ya saya mendidik anak saya supaya tidak seperti anak-anak yang saya lihat di lingkungan saya. Bagaimana upaya saya untuk supaya tidak sama dengan mereka. Nah, di situ saya kemudian bertanya kepada sebuah grup. Dulu saya mengikuti grup WhatsApp tentang VBAC, vaginal birth after Caesar. Di situ saya kemudian chat kepada seluruh grup. Saya minta tolong karena saya sudah merasa ini bagaimana ya, ini kayaknya sudah sangat darurat. Sudah sangat darurat buat saya pendidikan anak ini. Kemudian di situ ada salah seorang yang menjapri saya, terus dia tanya, sudah tahu belum IIP? Saya bilang, apa itu IIP? Nah, IIP itu katanya tempat untuk ibu-ibu yang mau belajar. Belajar tentang parenting, belajar tentang ya banyak hal, dia bilang. Akhirnya saya bilang saya mau, bagaimana saya bisa supaya masuk ke situ? Saya harus hubungi siapa? Kemudian dia minta nomor yang IP Sulawesi, terus dia coba hubungkan dengan saya, terus akhirnya saya bisa masuk. Nah, setelah ketemu grup itu, saya belajar kan di dalamnya, sudah mulai proses pembelajaran, saya kemudian, wah, ini luar biasa sekali ilmunya, ya. Ilmu yang saya dapatkan di IIP itu adalah ilmu yang menurut saya harusnya dimiliki juga oleh anak-anak sebelum mereka remaja. Nah, jadi buat saya ilmu di IIP ini sangat merupakan fondasi yang kuat buat anak-anak supaya mereka itu ke depannya bisa menjadi ibu-ibu yang hebat. Jadi ketika saya belajar di situ, ini baru di tahap matrikulasi, saya sudah luar biasa pokoknya senang sekali. Saya sudah luar biasa merasa sangat ini yang saya cari begitu. Ya, ini yang saya cari. Nah, akhirnya saya bertekad supaya anak saya kelak sebelum dia remaja, dia juga harus masuk IIP. Iya. Karena melihat materi-materi serta kurikulum yang ada, ini tahapnya buat saya luar biasa. Sampai akhirnya dalam waktu beberapa bulan belajar,
akhirnya saya tahu, oh saya ternyata bisa menemukan diri saya di IP. Jadi buat saya, dan sampai di Bunda Cekatan ini, menurut saya ini sangat apa ya, sangat luar biasa. Iya. Masya Allah. Jadi semakin rileks dan optimis ya Bun ya, jadi ibu dan guru di Madrasah Sanawiyah ya Bun ya, di Muna. Iya, di Madrasah Sanawiyah, benar. Masya Allah. Insya Allah jadi ini Bun, bisa jadi teladan untuk guru-guru di sana juga ya Bun ya. Benar, iya. Ya Allah. Dan terus terang saja, ketika teman-teman itu lihat saya, mereka langsung, itu belajarnya di mana? Akhirnya mereka beberapa orang sudah masuk juga di dalam IIP akhirnya, padahal ini di kampung-kampung ini Bun. Masya Allah, di daerah mana Bun tepatnya? Ya? Di daerah Muna, daerah apa Bun tepatnya? Di Raha, ada yang di Ya. ini, di Raha. Ya. Oh, Masya Allah, saya ada yang dari berapa kampung, kali teman saya sudah masuk di matrikulasi. Bun, saya ini penasaran dengan penelitian deskriptif ini, Bun. Kira-kira kan kita setiap ini ya pribadi selalu memiliki imajinasi yang tinggi, ingin bertanya dan menyelesaikan segala apa yang ada di sekitar kita ini, dan tanpa sadar kita sudah melewati tahapan rasa ingin tahu, penelitian ya dalam bahasa ininya ya Bun ya, formalnya. Kira-kira Bun, untuk membimbing anak-anak ini dari umur berapa Bun? Bisa ceritakan Bun sekilas tentang penelitian deskriptif ini dan segala urutan-urutannya. Apalagi kan anak-anak kami ini anak-anak yang homeschooling ya Bun ya, yang mencoba berbagai project based learning mereka. Kira-kira untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak ini di umur berapa dan tahapan-tahapannya, kira-kira seperti bagaimana Bun? Silahkan Bun. Silahkan Bun untuk memulai presentasinya, insight-nya kepada kami. Suara saya sudah terdengar Bunda? Suara saya sudah Iya, terdengar? Sudah. Oh ya, baik. Oke, baik. Iya. Jadi saya boleh langsung ke materi sekalian ya Bun ya? Silahkan. Ya, baik. Iya. Jadi yang akan saya paparkan ini adalah bagaimana sih kita sebagai guru membimbing siswa dalam sebuah penelitian deskriptif. Jadi ini apa saya bisa lampirkan juga atau lanjut ya? Baik, mungkin saya lampirkan saja ya. Jadi selama proses belajar di hutan Kupu Cekatan ini, awalnya saya masih belum tahu saya ini mau kemana ya, apa yang mau saya hasilkan selama di kelas Kupu Cekatan. Jadi setelah dipandu dari tahap per tahap, akhirnya pada tahapan kedua, akhirnya saya paham bahwa saya ini sepertinya akan menghasilkan karya, yaitu menulis non-fiksi. Jadi menulis tapi yang non-fiksi. Nah, pada pembelajaran berikutnya, saya sudah tahu prodi yang mau saya hasilkan itu apa. Saya sudah tahu sebelum mencapai
level terakhir. Saya sudah tahu, oh saya ini berarti harus menghasilkan sebuah buku karena saya sudah punya tulisan dari tahun 2015. Saya sudah punya tulisan-tulisan tentang anak saya dan itu saya rencanakan. Baik, mohon maaf jaringan saya kurang stabil. Masya Allah. Ya, mohon maaf terpotong ya. Ya. Jadi saya sudah punya banyak tulisan yang akan saya hasilkan dan nanti akan menjadi sebuah buku. Jadi itu adalah output saya di kelas Bunda Cekatan pada saat itu. Nah, ketika sudah sampai di level akhir, ini level kupu-kupu ya. Nah, di situ, di level yang terakhir itu, saya diharuskan menemukan mentor. Setelah melihat mentor-mentor yang disediakan di kelas Bunda Cekatan, di Hutan Kupu Cekatan, saya mencoba menghubungi beberapa orang yang saya pikir akan membantu saya dan memberikan saya informasi terkait bagaimana saya mau mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang masih berupa puzzle menjadi sebuah buku. Jadi masih tulisan-tulisan yang saya punya ini masih berbentuk puzzle dan belum bisa disatukan ke dalam sebuah buku karena saya belum tahu bagaimana cara menyatukannya. Jadi saya mencoba mencari mentor-mentor untuk editor buku. Beberapa saya hubungi, namun mereka semua sudah punya mante dalam jumlah maksimal, sudah punya 2 semuanya. Akhirnya saya mundur. Detik-detik terakhir itu saya sudah kayaknya saya tidak lanjut nih. Kayaknya saya tidak lanjut ke yang ini kupu-kupunya sudah mau terbang keluar. Nah, di situ di hari-hari terakhir kemudian di grup 22, saya kebetulan grup 22 Maklihai. Nah, di situ karegu kami melis orang-orang yang belum memiliki mante. Jadi dia melis orang-orang yang belum punya mante. Nah, di situ saya ketemu Mbak Suci. Dia adalah mentor di bidang penelitian siswa, menulis penelitian siswa. Kemudian saya seperti menemukan sesuatu yang lain, tetapi ini tidak keluar dari peta belajar saya. Jadi saya kemudian berpikir, kayaknya kalau mau lanjutkan yang buku ini, mentornya sudah ini. Akhirnya saya untuk buku, saya kebetulan ketemu juga mentor dari luar hutan. Jadi itu yang saya mentor dari luar hutan yang saya gunakan untuk melanjutkan karya saya. Sedangkan di dalam hutan saya seperti menemukan bingar yang yang itu saya melihat Mbak Suci mencari antet terkait penelitian siswa, saya itu seperti kayaknya ini harta karun yang saya cari. Saya sangat bersemangat juga untuk belajar tentang apa yang dipilih oleh Mbak Suci terkait dengan penelitian siswa. Jadi saya kemudian di situ mulai akhirnya tetap menulis non-fiksi, tapi kemudian ke penelitian siswa. Dan menurut saya tidak jauh dari peta belajar saya. Nah, jadi saya sekarang langsung masuk ke materi yang akan saya share, yaitu bagaimana sih kita meneliti. Nah, yang pertama tahapannya, jadi di sekolah kita harus memilih siswa, boleh dari beberapa kelas, ya. Kita boleh minta bantuan wali kelas untuk membantu memilihkan siswa-siswa yang kira-kira menulis. Jadi tergantung jumlah kelasnya, misalnya tiap jenjang 5 kita bisa masing-masing jenjang sehingga nanti jumlah
satu pelatihan 30 orang. Kemudian yang kedua, untuk siswa, karena saya ini bisa kita membimbing dan tema penelitian, tapi harus melakukan pengantaran dulu, harus ada pengantar. Jadi kita harus membimbing siswa supaya suka dulu menulis. Jadi mungkin ini agak panjang prosesnya untuk SMP, karena mereka biar belum tahu kalau ini menulis, atau mereka belum tahu bagaimana cara menulis. Jadi kita bimbing dulu supaya mereka motivasi untuk suka menulis, supaya mereka tahu bahwa oh ternyata menulis itu seperti ini, supaya mereka tahu beberapa pertemuan bagaimana cara menulis, supaya siswa juga bisa terhindar dari, sekarang kan banyak yang lihat ya, anak-anak saya lihat, jadi saya nanti diajarkan dulu cara menulis terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, ini juga yang penting di dalam membimbing siswa terkait metode deskriptif, bahwa pada beberapa ajang lomba biasanya metode penelitian deskriptif, kualitatif deskriptif atau deskriptif kualitatif ini sudah jarang dipakai. Yang mereka pakai adalah metode yang lebih fokus. Jadi pengerucutan metode pada saat membimbing siswa meneliti deskriptif ini sudah harus dilakukan sejak awal. Jadi kita harus lihat apakah ini ke fenomenologi ataukah dia ke etnografi, kalau sosial budaya. Nah, maka kita langsung itu pada bab 3 langsung bilang saja ini penelitiannya menggunakan metode etnografi, kualitatif dengan metode etnografi. Jadi biasanya pada beberapa ajang lomba sudah tidak digunakan lagi yang deskriptif kualitatif. Berikutnya, ini juga yang saya dapatkan dari mentor bahwa bab 1 ini adalah inti atau fondasi yang harus kuat jika memang kita ingin kita lolos. Nah, jadi sebuah penelitian kalau latar belakangnya tidak kuat, maka kemungkinan besar tidak akan lolos ke ajang-ajang lomba. Jadi dia harus kuat. Bagaimana supaya sebuah latar belakang itu kuat? Nah, harus dilandasi teori yang bisa diambil dari para ahli bisa dari buku atau bisa juga dari jurnal-jurnal penelitian yang ada, dan menghindari pengambilan teori atau data dari skripsi. Jadi lebih baik memilih dari jurnal-jurnal, bukan dari skripsi. Contohnya misalnya ini kebetulan penelitian yang saya lakukan kemarin di bawah arahan mentor bersama siswa ya. Jadi Katoba ini adalah salah satu budaya pengislaman di daerah kami di Kabupaten Muna. Jadi anak-anak itu sebelum masa remaja di Katoba dahulu diberitahukan tentang ilmu-ilmu dosa pahala sebelum mereka masuki masa balik. Nah, yang saya tuliskan di atas yang berwarna hitam itu adalah ide dari siswa. Jadi ini sebenarnya kata-kata biasa, ada salah satu budaya yang sudah terlaksana turun-temurun di Kabupaten Muna sejak dulu. Ini sudah diketahui dan ini merupakan kebenaran umum, tapi hal ini tidak akan kuat di dalam sebuah penelitian, ini tidak akan kuat jika kita tidak mencantumkan teori dari para ahli. Jadi seperti yang saya contohkan ini ada dari Ishak 2015. Jadi ini dari buku, teori dari buku yang mendukung kalimat atau ide dari siswa tersebut. Kemudian berikutnya, menggunakan kalimat aktif dan menghindari kalimat pasif. Kalau ini sebenarnya saya sudah dapatkan juga di penelitian-penelitian saya sebelumnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat aktif dan menghindari kalimat pasif. Jadi hampir semua penelitian saya lihat seperti itu memang modelnya ya. Contohnya seperti ini. Teknologi dan informasi massa ini yang luar biasa pesat memengaruhi kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi ini aktif, kalimatnya aktif karena dia menggunakan kata memengaruhi.
imbuhan. Nah, di bawahnya kebudayaan yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh teknologi. Selintas ini mirip, sama, artinya tujuannya sama, tapi di dalam sebuah penelitian ini sangat berbeda karena dia menggunakan kalimat pasif, sementara yang memang dianjurkan adalah kalimat yang aktif. Berikutnya yang keenam, memperhatikan syarat-syarat dari setiap ajang lomba yang diikuti. Jadi ada beberapa lomba seperti di lomba MyRes kalau di Kementerian Agama, maksimal batas halaman untuk latar belakang itu 1 halaman. Jadi kalau lebih justru tidak lolos. Jadi memang ini harus diperhatikan syarat-syarat yang seperti ini. Kemudian salah satu tips untuk kami yang jauh dari ibu kota, jauh dari toko buku, karena terus terang untuk di desa-desa ya, untuk di daerah-daerah seperti kami, buku itu sangat sulit didapatkan. Jadi mentor kemarin menyarankan saya untuk menggunakan Google Cendekia yang merupakan sumber valid juga dan bisa digunakan di dalam sebuah karya ilmiah. Jadi kemarin saya sempat pakai Google Cendekia justru. Karena untuk sangat minim, bahkan tidak ada. Nah, setelah proses-proses tadi, kalau siswa sudah mulai kita ajarkan menulis, kita harus mengedit tulisan bersama mereka. Jadi kita harus temani dulu. Tidak bisa kita lepas. Karena masih anak SMP, sedangkan anak SMA saja, saya sempat cerita dengan teman-teman yang membimbing SMA, itu masih juga dibimbing pengeditannya. Oh, seperti ini kalimatnya. Kalau mereka buat kalimat, kita masih harus mengarahkan juga. Dan yang ke-9 adalah begitu selesai menulis, hasil karyanya itu harus dibaca oleh orang lain. Karena kalau kita yang baca, kayaknya sudah benar semua. Tapi ketika orang lain yang baca, oh ini D-nya harus dipisah ini. Nah, kesalahan-kesalahan nampak begitu dibaca oleh orang lain. Jadi ketika siswa sudah selesai menulis, kita harus arahkan, coba dibaca temanmu. Atau coba minta baca guru lain. Nah, jadi harus ada kerjasama juga dengan guru-guru lain di sekolah itu. Oke, jadi mungkin itu saja Bunda materi yang saya coba bagikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Nurfaiza. Ya, terima kasih Bun Hari. Mungkin ada Bunda Aipers yang ingin bertanya, bisa lewat kolom chat atau bisa juga raise hand. Kami persilahkan yang akan bertanya-tanya mengenai penataan deskriptif ini. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bun, kan tahapan untuk ini ya Bun Saria, untuk menemukan anak yang akan menulis ini ya, kira-kira gimana nih Bun untuk sebelum ke tahap anak-anak menulis kan, untuk melihatkan bakat anak yang cenderung suka menulis ini, kira-kira bagaimana bimbingan awalnya Bun? Silakan Bun Sari. Iya. Ya. Jadi untuk langkah awal, ya, kita harus bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain, termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran IPS. Kalau misalnya penelitiannya IPS, maka kita harus kerjasama dengan guru bahasa Indonesia dan IPS. Jadi kita meminta pendapat mereka, siswa mana yang kira-kira bagus ini kalau mau dibimbing menulis, meneliti. Jadi mereka akan memberi masukan kepada kita tentang terkait pemilihan siswa ini. Jadi kita tidak kerja sendiri.
kita harus kolaborasi dengan guru IPS dan bahasa Indonesia, atau kalau itu bimbingan IPA maka dia berarti kolaborasi dengan guru IPA dan guru bahasa Indonesia, tetap juga diambil pendapatnya. Seperti itu, Bunda. Halo? Iya, halo. Iya. Maaf tadi. Iya, iya, makasih. Bun, apakah kan Bunda Sari kan sekarang jadi guru ya di sekolah formal ya, Bun ya? Kira-kira kurikulum ini tentang penelitian ini sudah masukkah di kurikulum formal seperti itu, Bun, untuk penelitian ini? Ataukah ini hanya untuk anak-anak yang ingin mengikuti lomba saja, Bun? Iya. Ya, silahkan, Bun. Baik. Ya. Kalau untuk di sekolah kami, karena memang ini baru tahun ini saya masuk di sini, dan kebetulan ini adalah awal buat sekolah ini untuk bisa unjuk gigi dalam lomba-lomba penelitian. Jadi ini langkah awal kami. Jadi ini masih masuk dalam ekstrakurikuler. Jadi dia belum masuk ke dalam mata pelajaran yang kemudian dipelajari secara reguler. Jadi dia masih berupa ekstrakurikuler khusus untuk anak-anak yang memang terpilih dan lolos di dalam ini. Ya. Kira-kira stimulus apa yang diberikan sekolah untuk memberikan ini, Bun, kayak semacam booster untuk anak-anak supaya bisa rajin menulis seperti itu, Bun? Adakah tips dari guru ataukah suatu tindakan atau suatu ini ya, Bun ya, kegiatan yang bisa menstimulus anak-anak agar bisa jadi penulis, Bun? Silakan, Bun. Ya. Jadi kalau untuk ke anak-anak, guru memberikan dukungan yang luar biasa ya. Hampir semua guru mendukung anak-anak dalam bentuk memberi motivasi. Demikian juga dengan kepala madrasah. Jadi kepala madrasah selain dalam bentuk motivasi secara verbal, kepala madrasah juga menyediakan atau memfasilitasi siswa, baik itu dalam hal finansial maupun paket data. Karena biasa pada saat proses bekerja, siswa-siswa membutuhkan paket data untuk bisa browsing jurnal-jurnal. Jadi kepala sekolah mendukung kami, guru dan siswa, dalam mewujudkan program ini. Jadi istilahnya ada perhatian yang luar biasa dari kepala madrasah kepada kami, siswa dan juga guru pembimbing. Iya, demikian, Bun. Suaranya, Bun. Suaranya termute, Bunda. Suaranya Faiza. Apa saya tutup tadi. Berarti kolaborasi stakeholder dari sekolah ini sangat menentukan ya, Bun ya, agar anak-anak yang memang memiliki bakat menulis ini bisa tersalurkan ya, Bun ya. Iya benar, Bunda, benar.
Dan kami juga selalu memberi motivasi dalam bentuk memperlihatkan video-video supaya anak-anak bisa semakin semangat bahwa menulis ini ternyata. Jadi kami sering memberikan video-video dalam pembimbingan supaya mereka semakin meningkat motivasinya. Iya. Iya, Masya Allah Bun ya. Tadi kan ada urutan dari langkah-langkah dari penelitian deskriptif ini ya Bun ya. Itu lebih banyak ke etnografi ya Bun ya. Penelitian secara etnografi bukan lagi secara deskriptif kualitatif ya Bun. Iya. Jadi kemarin anak-anak berarti kebanyakan penelitian ini yang dibimbing sama Bunda Sari ini lebih ke penelitian budaya ya Bun ya. Secara kan etnografi itu menggambarkan tentang daerah-daerah seperti itu. Bisa diceritakan Bun? Anak-anak lebih menarik kemana nih Bun selama menjadi membimbing anak-anak Bun? Selama ini anak-anak suka penelitian yang model bagaimana Bun? Iya. Jadi kemarin ini penelitiannya sama anak-anak tentang tradisi di daerah sini, tentang budaya di daerah sini. Jadi memang ini masuk ke dalam kualitatif dengan metode etnografi. Jadi memang di etnografi benar ya budaya. Jadi anak-anak itu meneliti nilai-nilai Islam yang ada dalam budaya Katoba. Jadi ada 2 Bun kemarin yang dihasilkan, alhamdulillah. Dari kelas Bunda Cekatan ini saya bisa membantu siswa itu 2 karya. Jadi yang pertama itu etnografi, tapi nilai-nilai Islam yang dilihat, nilai-nilai Islam dalam budaya Katoba. Terus yang kedua adalah persepsi. Jadi persepsi peserta Katoba terhadap pelaksanaan Katoba di Kabupaten Muna. Jadi siswa itu mungkin karena sebelumnya belum pernah ada penelitian seperti ini. Setiap kami mengajak siswa turun lapangan, mereka itu antusias, senang. Jadi melihat budaya Katoba yang kebetulan dilaksanakan bulan Mei 2022, siswa itu senang. Jadi kami sudah arahkan ini ditulis, ini tulis. Jadi mereka senang turun lapangan, foto-foto. Mereka antusias dibanding kalau misalnya kita belajar di dalam ruangan, iya ternyata siswa itu semangatnya saya lihat sangat tinggi ketika mereka turun lapangan. Jadi kalau kita suruh menulisnya di lapangan, mereka lihat, mereka amati, mereka tulis, itu mereka lebih saya lihat binarnya sangat besar. Sangat senang sekali siswa seperti itu. Jadi kemarin sempat observasi di beberapa tempat, termasuk juga pada pelaksananya yaitu tokoh agama yang kalau di Kabupaten Muna kami sebutnya Modi. Jadi kami juga sempat observasi ke rumah Modi dan siswa itu selama proses kegiatan saya merasakan semangat mereka yang besar. Jadi mereka senang sekali bisa turun lapangan dan melaksanakan apa yang sudah mereka dapatkan selama di kelas. Keren ya Bun. Kalau yang saya ini ya pelajari di kurikulum Merdeka, ada beberapa materi yang menjadi kurikulum masuk dalam heritage Indonesia Bun, tentang lokalitas yang ada di setiap sekolah masing-masing seperti itu. Keren Bun sudah memulai dengan metode penelitian ini Bun ya. Kira-kira Bun bagaimana setelah melakukan
bimbingan ini kira-kira insight yang didapat anak dan ya saya ingin lebih mendengar insight dari anak Bun. Apakah adakah setelah melakukan bimbingan ini bagaimana anak-anak berkomunikasi kepada gurunya, insight yang mereka dari hati ke hati mungkin ya lebih banyak ya Bun ya komunikasi head to head kepada siswanya. Kira-kira bisa berbagi Bun insight-nya selama melakukan bimbingan ini Bun kepada siswanya. Saya ingin mendengar insight dari siswa Bun setelah melakukan bimbingan ini. Oh iya. Ya. Iya, kalau dari siswa saya belum pernah bertanya langsung ya Bun ya. Tapi dari komunikasi yang kami bangun bersama selama beberapa bulan belakangan ini, selama proses pembimbingan ini, saya merasa mereka terikut dan saya merasa bahwa mereka ini melaksanakan hal ini dengan hati. Saya tidak pernah menemukan keluhan di mata mereka dalam artian ini kayaknya berat atau bagaimana. Jadi karena setiap ada masalah dalam proses penulisan itu langsung kami pandu. Jadi kami langsung turun tangan. Jadi memang untuk langkah awal ini terus terang saja beberapa guru lebih banyak andil karena memang kita tidak bisa pungkiri sebuah karya ilmiah ini berat untuk siswa, berat. Jadi ketika mereka sudah mulai sudah terbentur pada beberapa hal, saya langsung turun tangan karena saya sadar saya saja untuk menulis sebuah skripsi itu butuh waktu 6 bulan pembimbingan. Bagaimana dengan siswa saya yang baru sekali ini seakan-akan dari telur mau langsung menetas tanpa dirami terlebih dahulu. Jadi saya langsung turun tangan karena menyadari proses ini ya. Jadi makanya mereka senang selama proses pembimbingan ini. Saya tidak pernah menemukan mata mereka itu sayu atau bagaimana, tidak ada binar dan sejenisnya, tidak, karena langsung kami turun tangan, langsung kami tangani dan mereka juga lebih dekat ya, karena kalau apa-apa langsung japri, kalau ada bagaimana langsung menghubungi kami sebagai guru pembimbing. Jadi seperti itu. Masya Allah ya, bondingnya ya Bun ya antara pembimbing. Iya benar sekali, harus ada bonding antara kami pembimbing dan siswa, karena kalau tidak ada bonding nanti kami akan kurang sejalan. Masya Allah. Kira-kira dalam bimbingan itu dibutuhkan waktu berapa bulan Bun dari proses penelitian hingga menjadikan satu buku atau satu jurnal seperti itu penelitian? Anak-anak membutuhkan waktu berapa bulan Bun? Rata-ratanya. Jadi kami kemarin mulai kerja Bunda bulan 3, ya. Bulan Maret. Masya Allah. Iya. Bulan Maret, ya. Selesai satu penelitian itu bulan 7. Bulan 7 kami sudah mengirim naskah tanggal berapa ya kemarin ya? Di bawah tanggal 10 insya Allah kalau saya tidak salah ingat. Jadi sekitar rentan waktu 4 bulan. Kemudian naskah kedua, dan ini benar-benar diperkuat. Kedua naskah ini terus terang saja saya diberikan informasi yang sangat kuat dari mentor di Hutan Kupu Cekatan. Langsung saya terapkan semua ilmu yang beliau berikan dari suci, langsung saya terapkan. Dan di akhir Agustus sempat menyelesaikan juga satu naskah di lomba opsi. Jadi yang satu lomba MyRes, yang satunya lomba opsi. Jadi ada sekitar waktu 4-5 bulan kami bersama-sama siswa menyelesaikan naskah ini. Masya Allah, keren ya Bun ya. Bun, sebelum mengakhiri ya, apakah bisakah kami ini Bun di-share insight dari
perkuliahan di foundation, di ibu profesional sampai di Bunda Cekatan, dan insight dari tahapan Bunda di selama menjalani proses metamorfosis hingga menjadi kupu-kupu cantik ya Bun ya, bisa memberikan insight-nya Bun. Silahkan Bun Sari. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Jadi selama saya di hutan kupu cekatan ini, Ya, Bun. kami dipandu dengan, menurut saya, dengan sebuah metode yang kami itu harus mencari sendiri. Jadi kami dipandu supaya kami mandiri. Iya. Jadi buat saya ini sebuah bentuk pembelajaran diri sendiri dalam menemukan kualitas diri. Jadi selama tahapan-tahapan dari awal sampai kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik, saya merasa tahapan ini sangat membantu dan memberi saya kompas, sehingga selama proses pembelajaran dan selama proses menjadi kupu-kupu di hutan kupu cekatan ini, akhirnya kami bisa menemukan jalan kami, jalan menuju pada apa yang mau kami hasilkan. Jadi kembali saya katakan bahwa hutan kupu cekatan ini adalah hutan yang luar biasa, di mana kami bisa belajar sendiri dengan panduan, tapi kami menemukan diri kami masing-masing, kami menemukan karya kami masing-masing, dan kami bisa menjadi kupu-kupu sesuai dengan apa yang telah kami pelajari dan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi buat saya ini sangat luar biasa. Ya. Mungkin itu saja Bun. Insya Allah sudah mewakili beberapa hal yang ingin saya ungkapkan di sini. Closing statement-nya Bun, sebelum menutup. Oh, closing statement. Closing statement-nya Bun, bisa Bun? Iya. Iya, bisa ya dibagi. Ya, untuk closing statement, saya di sini mau menyampaikan bahwa sebagai manusia, kita harus bisa melakukan sebuah aktivitas yang kita sukai dan bisa kita tuliskan sebagai rekam jejak. Jadi menulis itu adalah salah satu cara untuk merekam jejak kita. Masya Allah, keren Bun. Jadi ini loh Bun, booster lagi untuk bisa menulis kembali. Tulisan saya juga kadang Masya Allah suka ini Bun, mencari alasan untuk jadi malas menulis Bun. Masya Allah, jadi insight hari ini ya Masya Allah sekali Bun Sari atas insight hari ini. Semoga para hyper semua bisa mendapatkan insight dan ilmu yang diberikan kepada Bunda Sari hari ini. Sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas ilmunya yang bergizi hari ini Bun. Semoga Bunda Sari bisa melanjutkan hingga di perkuliahan Bunda Salihah ya Bun ya. Selamat beraktivitas Bun.
Semoga Bunda selalu berbinar ya, dan menjalankan aktivitas ini dan memberikan dampak kepada sekitar, khususnya kepada siswa yang dibimbingnya. Bersemangat ya Bun ya. Terima kasih atas insight-nya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Waalaikumsalam operator. warahmatullahi Ya. wabarakatuh.